Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memperagakan praktikum kimia dasar acara ekstraksi pelarut. Untuk alat-alatnya yang digunakan pada acara ekstraksi pelarut ini, yang pertama ada corong pemisah, lalu ada gelas ukur, lalu ada labu Erlenmeyer, dan ada gelas beker, lalu yang terakhir ada buret titrasi. Untuk bahan-bahannya ada larutan sabun, petroliometer, NaCl jenuh, alkohol, dan indikator PP. Lalu untuk langkah pertama yaitu kita takar larutan sabun sebanyak 25 ml. Setelah kita takar larutan sabun sebanyak 25 ml, selanjutnya kita takar larutan petroleum ether sebanyak 10 ml. Setelah kita takar kedua larutan tersebut, lalu kita masukkan larutan sabun sebanyak 25 ml ke corong pemisah. Lalu kita masukkan larutan petroleum ether sebanyak 10 ml yang sudah kita takar ke dalam corong pemisah. Lalu kita tutup corong pemisah dan kita gojok hingga terbentuk emulsi. Setelah terbentuk emulsi, kita tambahkan NaCl jenuh sebanyak 10 ml ke dalam corong pemisah. Lalu kita takar terlebih dahulu NaCl jenuh sebanyak 10 ml di dalam gelas ukur. Selanjutnya kita masukkan NaCl jenuh ke dalam corong pemisah yang sudah kita takar tadi sebanyak 10 ml. Lalu kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok kembali selama 10 menit. Setelah kita gojok selama 10 menit akan terbentuk dua lapisan. Lapisan yang di atas adalah lapisan larutan petroleum ether, sedangkan yang di bawah adalah lapisan larutan sabun. Lalu kita pisahkan kedua lapisan tersebut. Pertama kita buka corong pemisah. Lalu kita buka keran corong pemisah untuk memisahkan antara larutan sabun dan larutan petroleum ether. Kita ambil larutan sabun yang berada di lapisan bawah ke dalam labu Erlenmeyer. Kita pisahkan secara perlahan dan hati-hati. Setelah larutan sabun semuanya masuk ke labu Erlenmeyer, maka kedua lapisan tersebut telah terpisah. Dan kita masukkan larutan petroleum ether yang berada di lapisan atas ke dalam gelas ukur.
Lalu kita catat volume larutan petroleum ether sebagai volume larutan petroleum ether yang pertama. Selanjutnya, kita siapkan kembali larutan petroleum ether sebanyak 10 ml. Dan kita siapkan kembali NaCl jenuh sebanyak 10 ml. Kedua larutan ini akan digunakan untuk mengekstraksi larutan sabun yang sudah diekstraksi pada tahap pertama tadi. Selanjutnya kita masukkan larutan sabun yang telah kita ekstraksi tadi ke dalam corong pemisah. Lalu kita masukkan larutan petroleum ether yang sudah kita takar tadi sebanyak 10 ml ke dalam corong pemisah. Selanjutnya kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok hingga terbentuk emulsi. Setelah terbentuk emulsi, maka kita tambahkan larutan NaCl jenuh ke dalam corong pemisah sebanyak 10 ml. Lalu kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok selama 10 menit. Selanjutnya, setelah kita gojok selama 10 menit akan terbentuk emulsi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk lapisan atas itu larutan petroleum ether dan lapisan bawah adalah larutan sabun. Lalu kita pisahkan kembali larutan sabunnya ke dalam labu Erlenmeyer. Dan untuk larutan petroleum ether yang berada di lapisan atas, kita masukkan ke gelas ukur untuk kita catat volumenya sebagai volume larutan petroleum ether yang kedua. Setelah itu, larutan sabun akan kita ekstraksi sekali lagi. Kita masukkan kembali larutan sabun ke dalam corong pemisah. Lalu kita takar kembali larutan petroleum ether sebanyak 10 ml untuk dimasukkan ke dalam corong pemisah. Kita masukkan larutan petroleum ether ke dalam corong pemisah. Lalu kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok hingga terbentuk emulsi lagi. Selanjutnya, setelah terbentuk emulsi, kita tambahkan larutan NaCl jenuh sebanyak 10 ml yang sudah kita takar ke dalam corong pemisah. Selanjutnya kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok selama 10 menit. Setelah kita gojok selama 10 menit akan terbentuk dua lapisan lagi. Lalu kita pisahkan kembali antara larutan sabun dengan larutan petroleum ether. Untuk larutan sabun yang berada di lapisan bawah, kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Lalu untuk larutan petroleum ether yang berada di lapisan atas, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Untuk kita catat volumenya sebagai volume larutan petroleum ether hasil ekstraksi yang ketiga. Setelah kita lakukan ekstraksi ketiga kalinya kepada larutan sabun, selanjutnya kita masuk ke tahap pencucian. Hasil larutan petroleum ether ekstraksi 1, 2, 3 kita masukkan kembali ke dalam corong pemisah. Lalu kita masuk ke tahap pencucian, di mana kita akan menambahkan larutan Aquades sebanyak 10 ml ke dalam corong pemisah. Kita takar terlebih dahulu sebanyak 10 ml. Lalu kita masukkan larutan Aquades ke dalam corong pemisah sebanyak 10 ml. Setelah itu kita tambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes. Fungsi dari larutan PP ini sendiri adalah agar memudahkan kita dalam menilai apakah larutan petroleum ether tersebut sudah tidak bersifat basah lagi atau tidak, dengan ditandakannya hilangnya warna merah muda pada lapisan air. Lalu kita gocok kedua larutan tersebut. Setelah itu akan terbentuk dua lapisan, di mana lapisan bawah adalah lapisan air beserta sisa-sisa sabun, dan lapisan atas adalah larutan petroleum ether. Lalu kita pisahkan lapisan bawah ke dalam gelas beker. Untuk tahap pencucian ini sendiri dilakukan berulang kali hingga sisa-sisa larutan sabun hilang atau ditandakannya warna merah muda telah hilang, sehingga lapisan air tidak bersifat basah lagi. Selanjutnya, jika tahap pencucian sudah selesai, di mana sisa-sisa larutan sabun sudah hilang dari larutan petroleum ether, kita masuk ke tahap selanjutnya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu 15 ml alkohol, lalu kita masukkan alkohol ke dalam corong pemisah, di mana yang berisikan larutan petroleum ether yang telah dicuci tadi. Lalu kita tutup kembali corong pemisah dan kita gojok selama 10 menit. Setelah kita gojok selama 10 menit akan terbentuk dua lapisan. Lapisan yang di bawah adalah alkohol dan lapisan yang di atas adalah larutan petroleum ether. Lalu kita masukkan lapisan alkohol ke dalam Erlenmeyer.
Setelah kita berhasil memisahkan kedua lapisan tersebut, kita tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam lapisan alkohol yang berada di gelas Erlenmeyer. Setelah itu kita aduk atau kita kocok secara perlahan. Lalu tahap selanjutnya adalah titrasi. Kita titrasi lapisan alkohol tersebut dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,01 molar. Kita titrasi hingga berwarna merah muda. Setelah larutan berwarna merah muda, maka kita catat penggunaan volume NaOH pada titrasi tersebut.